Dengan Presiden Macron, Prabowo mengaku Prancis juga siap mendukung langkah-langkah penghentian kegiatan bersenjata di Gaza dan menyerukan jaminan kemanusiaan penuh di Timur Tengah. Tim Liputan Berita 1. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Dan kita akan membahasnya lebih dalam bersama juru bicara Kemenlu, Pak Ruliansyah Sumirat, kemudian pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, serta aktivis kemanusiaan Indonesia untuk Palestina, Muhammad Hussein. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Agung di sini. Saya mau coba langsung ke Kemenlu nih. Presiden menyatakan siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel kalau Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Apakah pernyataan Presiden ini termasuk bentuk tekanan dan desakan pada Israel atau seperti apa? Baik, terima kasih Mas Agung. Mungkin saya harus memulai dengan menyatakan secara gamblang, secara clear bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebetulnya merupakan bentuk nyata dari continuity, dari kelanjutan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai dukungannya terhadap perjuangan bangsa dan negara Palestina. Sebetulnya juga tidak ada hal yang secara prinsipil baru dalam hal ini, hanya mungkin Bapak Presiden menyampaikannya secara lugas dan gamblang, something yang juga sebenarnya mungkin patut diingat kembali oleh seluruh masyarakat yang mengikuti perkembangan situasi di Palestina dan Timur Tengah pada umumnya. Karena ketika kita bicara masalah two-state solutions, sebetulnya secara prinsipil bahwa memang kita mengakui adanya kedua negara tersebut untuk hidup berdampingan, memiliki kedaulatan yang sama dan hak dan kewajiban yang sama sebagai bagian dari masyarakat internasional. Dengan demikian, apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah merupakan konsekuensi logis, logical consequences apabila Palestina sudah merdeka. Hak dan kewajibannya sudah dapat dipenuhi, sudah diberikan, diakui oleh seluruh masyarakat internasional, termasuk oleh Israel, maka sudah tidak ada lagi sebetulnya yang menghalangi negara-negara OKI terutama termasuk Indonesia untuk juga memberikan pengakuan yang sama terhadap Israel sebagai bentuk nyata turunan langsung dari konsep berpikir two-state solutions. Israel maka sudah Mas Lali, tadi kami coba menggarisbawahi pernyataan Anda soal pada prinsipnya begitu kita mengakui keberadaan Israel dan juga Palestina. Tetapi pernyataan Pak Presiden Prabowo menyebutkan akan mengakui Israel sebagai kedaulatannya apabila Israel mengakui keberadaan Palestina. Artinya sekarang karena Israel katakanlah belum mengakui kedaulatan Palestina, artinya kita juga tidak mengakui keberadaan Israel, begitu? Yang pasti sampai sekarang patut diingat bahwa kita belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Israel meskipun merupakan negara anggota PBB dan kita sama-sama ada sebagai negara anggota PBB, tapi kita tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kita belum mengakui adanya perlunya hubungan yang langsung direct open dengan Israel sampai nanti dia sudah memenuhi kewajibannya untuk mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. As simple as that, tapi juga complicated as that. Oke, saya ke Prof. Hikmahanto kalau begitu. Bagaimana Prof, Anda menilai pernyataan Presiden? Apakah ini jadi langkah strategi yang tepat begitu untuk katakanlah mendorong kemerdekaan Palestina? Ya, pertama ya ingin saya sampaikan bahwa masalah antara Palestina dengan Israel sama sekali bukan masalah agama. Tetapi permasalahan ini adalah permasalahan tanah yang diambil secara ilegal oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Jadi sekali lagi bukan masalah agama. Karena di Palestina pun ada orang Yahudi, Kristiani, Islam mayoritas. Di Israel pun ada juga masyarakat muslimnya di sana. Jadi ini bukan masalah agama. Satu hal yang perlu diingat. Hal yang kedua, memang Israel sudah berkeinginan keras untuk punya normalisasi hubungan dengan negara-negara yang berpenduduk Islam. Dan mereka sudah bisa berhasil. Ada beberapa negara di Timur Tengah, ya, sama Mesir mereka punya hubungan. Mesir, UAE, sudah ada. Saudi Arabia tadinya sudah hampir sebelum ada serangan dari Israel ke Gaza. Ya, termasuk Indonesia didekati.
Nah, jadi dalam konteks seperti itu, Bapak Presiden mengatakan, Israel, boleh kita akan akui kamu dan kita punya hubungan diplomatik. Tetapi satu hal yang kamu harus lakukan, yaitu merdekakan rakyat Palestina, tanah Palestina, sesuai dengan pembukaan dari Undang-Undang Dasar kita yang mengatakan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Menurut Indonesia, apa yang dilakukan oleh Israel adalah menjajah rakyat lain, dan itu harus dihapuskan. Maka prasyaratnya yang disampaikan oleh Bapak Presiden, iya, kita akan akui kamu, tetapi kamu harus, sekali lagi, harus akui Palestina sebagai sebuah negara. Ingat ya, kita di Indonesia pada waktu kita mendeklarasikan 17 Agustus 1945, apakah Belanda mengakui? Tidak. Ya, Belanda itu baru mengakui Indonesia memiliki kedaulatannya pada bulan Desember 1949. Artinya apa? Mereka yang menduduki wilayah itu, ya, harus bisa mengakui dulu wilayah yang diduduki. Walaupun Indonesia, bahkan sebentar lagi Prancis akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara, kemudian juga Inggris sudah juga akan ke arah sana, kemudian Spanyol sudah melakukan, dan banyak lagi negara. Sekarang bukan masalah bahwa hanya negara-negara Islam yang akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Semua negara-negara Barat sudah melakukan itu kok, ya kan? Artinya apa? Mereka sudah membuka mata bahwa yang dilakukan oleh Israel adalah ilegal. Nah, oleh karena itu Bapak Presiden mengatakan kita akan, karena Israel ini sangat ingin membuka hubungan dengan Indonesia, kita akan buka. Tapi kalau kita bicara bergen power Indonesia di kacamata dunia gimana? Betul, kita memainkan posisi, kita punya bargaining power di situ. Ya, ini yang penting sekali, dan ini yang dimainkan oleh Bapak Presiden untuk memerdekakan rakyat Palestina. Demikian. Oke, saya ke Mas Hussein kalau gitu, aktivis kemanusiaan Indonesia untuk Palestina di Gaza khususnya. Mas Hussein, bagaimana Anda melihat pernyataan Presiden Prabowo ini begitu di momen kebetulan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron? Baik, Mas Agung, pertama kita harus berlandaskan bahwa kepada husnuzon kalau bicara masalah statement seperti ini. Dan saya juga sudah membuat tulisan panjang tadi pagi, 30 halaman masalah itu. Sebetulnya narasi Pak Prabowo ini hanya melanjutkan dari narasi-narasi para petinggi bangsa kita dari awal ya. Memang Indonesia mengadopsi two-state solution, mengadopsi solusi dua negara, meskipun yang membedakan antara kita dengan normalisasi versi Arab atau negara-negara Arab adalah kita di sini punya bargaining point, kita di sini punya komitmen. Kita nggak mau mengakui Israel sebagai sebuah negara, ya kalau tidak ada timbal balik, yaitu apa, kemerdekaan Palestina. Dan itu keren banget. 70 tahun lebih loh kita menjaga komitmen itu. Itu sesuatu hal yang luar biasa, dan hari ini saya melihat Prabowo ini nggak bisa lagi melihat genosida berlangsung, maka apapun narasi yang bisa dia bawa, dia harus bawa ke meja perundingan internasional. Ya, itu salah satu cara Pak Prabowo untuk bermain di situ. Karena kita mau bicara apa? Kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, maka kita bawa isu normalisasi, tapi tetap intinya adalah two-state solution berdasarkan resolusi PBB tahun nomor 242. Itu yang harus kita kawal. Jadi ini tidak hanya sekedar membagi dua wilayah, enggak. Hari ini misalnya Israel mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka, lantas kita akui dia, enggak juga. Tapi kita harus kawal bahwa solusi dua negara yang kita adopsi itu berdasarkan resolusi PBB 242 setelah perang 6 hari tahun 67, di mana seluruh tentara Israel harus ditarik dari wilayah Palestina di tepi barat dan Gaza. Tidak hanya seluruh tentara, tapi juga pemukiman ilegal yang sudah terlanjur dibangun oleh Israel pun harus ditarik, harus dihancurkan. Nah, jadi ini sebetulnya sesuatu yang hampir mustahil diwujudkan oleh Israel. Kita selama ini selalu menekan Palestina untuk sepakat akan hal ini.
pengamatan saya 12 tahun tinggal di Gaza, baik itu gerakan Hamas maupun Fatah, mereka setuju dengan two-state solution. Mungkin ini sedikit mengagetkan, tapi itu setuju. Ahmad Yassin rahmatullah alaih dan para petinggi-petinggi Hamas lainnya, Ismail Haniyah, Musa Abu Marzuq, dan terakhir ini Abdul Hadi di Lebanon, gamblang kami saat ini kalaupun harus dua negara kami siap, tapi kami sempat menduga di sana justru tampaknya ada dua perbedaan paham begitu. Ada yang memang mengiyakan two-state solution, tapi ada juga yang memang tidak. Ternyata kenyataannya berbeda. Enggak gitu. Nah gini, ini uniknya ya. Uniknya selama ini kita hanya berpikir bahwa Hamas ini ingin merdeka sepenuhnya, sementara Fatah ingin merdeka separuhnya. Sebetulnya dua-duanya juga penganut two-state solution. Di satu yang bersamaan, dua-duanya juga penganut one-state solution. Maksudnya bagaimana? Karena saya tinggal di Gaza, saya nggak bisa menyentuh para politisi Fatah saat itu ya. Kebetulan 2014 saya pulang ke Indonesia bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Palestina ke Indonesia, namanya Bapak Rami Hamdallah. Saya ketemu langsung dengan beliau di salah satu konferensi pers. Saya tanya ke Rami Hamdallah saat itu, Pak Perdana Menteri, kenapa otoritas Palestina ini begitu semangat menggaungkan two-state solution? Karena bagi kami ini nggak make sense, ini nonsense. Kok kalian mau berbagi dengan penjajah? Apa jawaban dia? Saya tanya gini. Apakah two-state solution ini bagi kalian itu temporary goal atau ultimate goal? Apakah ini tujuan sementara atau tujuan akhir? Jawaban Perdana Menteri Palestina dari Fatah, dia bilang ini bagi kami adalah temporary. Kami pun maunya merdeka sepenuhnya, tapi hari ini kami baru mendapatkan dukungan dari negara-negara dunia untuk two-state solution. Jadi ini yang kami ambil. Nah kan, jadi sebetulnya mereka juga mau one-state solution. Dan ini diperkuat oleh pernyataan Netanyahu, Perdana Menteri Israel tahun 2004 ketika genosida berlangsung. Apa dia bilang? Dia bilang gini, Hamas dan Fatah sama saja. Mereka semua ingin melenyapkan Israel. Bedanya, Fatah ini mau melenyapkan kami nanti di kemudian hari, sementara Hamas maunya hari ini, kan? Jadi ada titik temu sebetulnya yang kita bahas masalah ini. Tapi kalau kita kembali bicara pernyataan Presiden Prabowo begitu dalam pertemuan bersama Prancis kemarin begitu, ini lumayan menimbulkan cukup banyak katakanlah persepsi, reaksi begitu, khususnya di masyarakat Indonesia begitu ya, yang khususnya dari kelompok-kelompok yang mungkin bisa jadi menolak keras bentuk hubungan apapun dengan Israel, termasuk hubungan diplomatis. Sementara pernyataan Presiden Prabowo menyebut kalau Israel mengakui Palestina, maka ya Indonesia pun mungkin akan mengakui Israel dan bisa saja terbuka hubungan-hubungan bilateral dengan Israel begitu. Bagaimana kemudian tanggapan pemerintah pada kemungkinan reaksi publik yang mungkin akan berpikir demikian, Pak Roli? Ya, baik. Terima kasih Mas Agung. Saya sebelumnya ingin menyampaikan banyak hal-hal penting dan bahkan sangat saya dukung dari apa yang disampaikan oleh Profesor Hikmahanto dan juga Mas Hussein tadi ya. Kembali ke pertanyaan Mas Agung sekarang. Sebetulnya ketika ada pertanyaan bagaimana tanggapan pemerintah terhadap kemungkinan reaksi ya, mungkin saya akan balik bertanya, kalau gitu apa yang masyarakat mau selama ini? Kan akan sangat penting kita itu tahu apa yang kita mau, tidak hanya sekedar kita tuh tahu apa yang kita tidak mau. Dalam hal ini sudah selama berdekade-dekade ini, seperti yang Mas Hussein tadi ingatkan, 70 tahun lebih, kita menyampaikan bahwa kita menganggap bahwa perdamaian di Palestina, di Timur Tengah pada umumnya, dan bahkan berimplikasi global, itu hanya bisa dicapai apabila sudah tercapai kemerdekaan di Palestina. Nah, kemerdekaan Palestina ini sekarang ini sudah di-framing dalam yang paling visible adalah menurut masyarakat internasional pada umumnya adalah dibingkai dalam kerangka two-state solutions. Dalam kacamata seperti itu sebetulnya sudah jelas kalau two-state solution selama ini yang kita sampaikan sejak berpuluh-puluh tahun selama ini, konsekuensi logisnya kalau memang two-state solution yang sudah tercapai, apalagi yang akan kita permasalahkan. Jadi sebetulnya lagi-lagi apabila ada reaksi publik saat ini, mungkin saya akan bertanya kenapa tidak dulu-dulu ketika kita selama ini sama-sama di seluruh lapisan masyarakat dengan seluruh stakeholder yang ada di Indonesia sama-sama menggaungkan two-state solution sebagai solusi yang membuat yang menurut kita adalah solusi paling visible untuk tercapai di tercapainya perdamaian. Demikian. Kalau dari Prof
Kira-kira akan seperti apa Prof. Hikmahanto? Pernyataan ini akan mempengaruhi posisi Indonesia di forum internasional. Tentu ada konsekuensi begitu dalam setiap pernyataan. Apakah Indonesia akan dipandang dengan cara berbeda setelah ini atau seperti apa? Tidak ada yang berubah. Seperti tadi Mas Husin sudah sampaikan, Pak Roy sudah sampaikan, tidak ada yang berubah. Ya, tidak ada yang berubah. Jadi ingat, sekali lagi saya harus jelaskan, saya tegaskan di sini. Masalah Palestina bukan masalah agama. Masalah Palestina adalah mengenai masalah pengambilan tanah yang dilakukan secara ilegal oleh Israel. Ingat itu. Jadi ini bukan masalah agama. Ya, seperti saya katakan, jangan pikir bahwa kita di Palestina itu tidak ada orang Yahudinya. Ada. Di Iran ada. Ini bukan masalah agama. Ya. Memang kalau misalnya kita tarik ke masalah agama, memang yang namanya orang-orang Yahudi ini dianggap orang-orang yang terusir dari tanahnya. Tapi sekali lagi, ini bukan masalah agama. Ini masalah tanah yang diambil secara ilegal oleh pemerintah Israel. Dan kita menganggap okupasi yang dilakukan adalah okupasi yang ilegal. Sekali lagi, ini bukan masalah agama, okupasi yang terkait dengan masalah tanah. Ya, boleh dicek. Memang dulu di Palestina sekalipun ada pemikiran bahwa kalau kita merdeka, catatannya adalah Israel harus keluar dari tanah Palestina. Ya, tapi kan Mas Husin sudah mengatakan, beliau yang sudah bertahun-tahun di sana, bahwa Hamas sekalipun mereka mengatakan bahwa kita bisa menerima kok two state solution itu. Ya, jadi mereka sudah come to terms, mereka sudah sampai pada titik, oke, two state solution adalah solusinya. Kenapa di Indonesia kemudian kita bilang tidak? Apa kita lebih Hamas daripada Hamas? Pertanyaan saya seperti itu. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa ini masalah agama, ini masalah tanah. Dan kalau kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita disebutkan di situ penjajahan di muka bumi. Ini berkaitan dengan tanah. Ya, maka kita dalam lagu kebangsaan kita, tanah airku, baru kebangsaanku, baru kemudian rakyatku. Oke. Tanah airku yang nomor satu, tanah. Jadi ini masalah tanah. Oke, saya kembali ke Mas Roy kalau begitu. Kalau tadi kata Prof. Hikmahanto katanya tidak ada yang berubah dari Indonesia begitu, termasuk cara pandang luar terhadap Indonesia juga tidak ada yang berubah. Kalau begitu mungkinkah Indonesia berpotensi memainkan peran sebagai mediator atau katakanlah fasilitator dalam konflik Israel-Palestina? Mungkin sebetulnya ada yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita tetap secara konsisten untuk melakukan hal-hal yang selama ini sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan. Perkara kita akan diposisikan oleh pihak-pihak yang bertikai, ya tentunya mereka punya pandangan masing-masing. Tapi untuk kita sendiri, apapun yang akan dimungkinkan untuk kita memberikan kontribusi terhadap perdamaian internasional, we are going to do it. Bahkan jangan lupa bahwa pada saat konferensi pers kemarin, Bapak Presiden juga bahkan mengingatkan kembali kesiapan Indonesia untuk kalau memang dimungkinkan dan memang sudah ada mandatnya dari PBB dalam hal ini untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke kawasan. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kita akan lakukan. Kita make ourselves available. Tapi itu tadi harus berdasarkan prinsip-prinsip dan akan tetap dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip. Tadi saya kembali ke pernyataan Prof. Dihik sangat penting tadi tentang banyaknya negara yang juga mungkin sudah agak bergeser. Bagi Indonesia kita tidak memberikan prasyarat itu yang hanya menguntungkan Indonesia. Misalnya apabila kita ditawari untuk kerjasama ekonomi atau kerjasama hal-hal lain dengan Israel, maka kita akan membuka hubungan diplomatik. Tidak, kita justru dengan lugas menyatakan bahwa sebenarnya kita kepentingannya tidak ada, kecuali bahwa yang harus dilakukan Israel dan belum dilakukan saat ini adalah mengakui kemerdekaan Palestina. Okay. Satu poin itu, tapi justru satu poin itulah yang belum dilakukan, makanya kita nggak bisa melakukan apa-apa dan tidak mau melakukan apa-apa. When it comes to the issue of normalisasi dengan Israel. Jadi kita tidak akan pusing-pusing tentang reaksi publik internasional, tentang statement apapun yang disampaikan oleh Presiden, karena bahkan kalau mau dicek mungkin banyak juga negara-negara sebetulnya berposisi sama, hanya mungkin cara penyampaiannya tidak se-eksplisit itu atau bahkan sudah terlalu lama tidak dieksplisitkan seperti itu. Baik, terakhir.
Terakhir mungkin untuk Mas Hussein. Mas Hussein, ada harapan Anda untuk pemerintah terkait upaya mendorong kemerdekaan Palestina? Ya, jadi saya ingin sedikit merespon kenapa hari ini masyarakat itu begitu marah. Itu hal yang wajar ya, karena masalahnya masyarakat hari ini masih membandingkan penjajahan di Palestina dengan penjajahan Belanda di Indonesia atau Jepang Indonesia. Saya tegaskan di sini itu sangat berbeda sekali. Belanda ketika menjajah Indonesia itu misinya ya 3G itu kan, gold, glory, dan gospel, dan mereka punya tempat pulang kembali ke negara mereka, Belanda. Nah, itu kolonialisme konvensional, tradisional, seperti Jepang juga menjajah Indonesia. Memang temporary, mereka ingin mencari sumber daya alamnya gitu kan. Tapi penjajahan Israel di Palestina nggak seperti itu. Itu bukan sebuah penjajahan yang natural, ya, bukan dari satu negara pindah ke negara Palestina, enggak. Israel ini adalah puncak gunung es yang ada di tengah laut. Kita lihat itu Israel memang seperti penjajahan sendiri, tapi lihat di bawahnya. Itu adalah negara-negara kolonial barat. Jadi kalau kata Profesor Dr. Abdul Fattah Waisi, Israel ini bukan sebuah negara, tapi Israel ini adalah proyek kolonial barat yang didukung oleh Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Dan itu gamblang sekali para petinggi-petinggi negara Eropa. Contoh misalnya Jose Maria Aznar, Perdana Menteri Spanyol, dia pernah bilang, support Israel, because if Israel goes down, we all go down. Dukung Israel. Karena kalau Israel itu runtuh, peradaban barat runtuh. Nah, jadi saya setuju. Memang kalau lihat dari kulit ini bukan masalah agama sebetulnya. Tapi kalau kita mau lihat tarik lebih jauh lagi, sebetulnya ini adalah perang peradaban. Ya, clash of civilization kalau kata Samuel Huntington. Bagaimana peradaban barat ini ingin mencegah kebangkitan umat Islam dengan cara meletakkan entitas kanker itu di tengah kekuatan umat Islam di Timur Tengah yang kelak dinamakan dengan Israel. Dan ini sebetulnya lebih besar. Jadi nggak bisa kita menganalogikan penjajahan Israel di Palestina seperti penjajahan Belanda di Indonesia. Ini beda, nggak apple to apple, dan juga jelas solusinya juga beda. Maka kita ya hari ini kita nggak bisa berdaya. Kita jujur saja kita sedang terjajah oleh sistem dan kita harus mengikuti sistem ini gitu loh. Jadi saya sangat wajar melihat kemarahan itu, tapi ya lagi-lagi memang kita perlu literasi. Masyarakat perlu diedukasi, perlu literasi agar bisa lebih tenang dalam melihat permasalahan sebesar ini ya, yang lebih luas dari segala skala politik globalnya atau geopolitiknya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Hussein sudah berbagi insight. Terima kasih juga Prof. Hikmanto sudah berbagi insight. Mas Roy, terima kasih juga. Tentu harapan kita sama ya, konflik Palestina dan Israel ini bisa segera mereda, bisa segera ditangani, termasuk juga dorongan juga terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk katakanlah mendorong kemerdekaan Palestina. Selamat kembali beraktivitas Bapak-bapak. Ya, selamat malam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam kunjungannya, Gibran meninjau Bandara Nusantara dan sejumlah proyek strategis di IKN. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Berita Satu Utama.